Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi di channel My Engineer Angus ID. Ya, kali ini saya kedatangan sebuah paket yang lumayan gede banget. Dan kira-kira apa isinya ya? Mari kita bongkar sama-sama. Ya, jadi ini adalah barang yang kita unboxing barusan. Jadi ini adalah sebuah power supply, lebih tepatnya ini adalah power supply DC. Jadi untuk kelengkapannya itu hanya dikasih kabel power dan kabel tester seperti ini, dan sebuah buku manual. Jadi ini adalah power supply seri WEP 305D. Nah, kali ini saya akan review bagaimana cara penggunaannya dan fitur-fitur apa aja yang ada pada power supply ini. Jadi power supply ini menggunakan input 3 pin, jadi dia harus pakai grounding. Walaupun di tempat teman-teman nggak ada RD ataupun groundingnya, itu masih bisa digunakan. Dan ini sudah dilengkapi dengan fuse atau sekring. Nah, di sini ada beberapa tombol ya, teman-teman lihat. Ini adalah current atau arus, dan langsung displaynya juga ampere. Ini volt atau tegangan. Kita lihat voltage. Dan di sini ada 3 buah terminal output, yang mana positif dan negatif. Dan di tengah-tengah ini adalah grounding. Nah, grounding ini terhubung ke casing dari power supply ini, dan juga terhubung ke pin yang di tengah ini. Nah, kapan teman-teman menggunakan grounding tersebut? Jika ada rangkaian yang membutuhkan grounding tentunya. Seperti pada amplifier, itu biasanya menggunakan grounding. Jadi untuk pengujian rangkaian amplifier itu harus dicolok ke grounding ini. Oke, kita langsung coba aja gimana sih cara settingnya, seperti apa tampilan display tegangan dan arus yang akan muncul. Nah, untuk kabel testernya itu menggunakan capit buaya dan skun ring ya. Jadi ini namanya skun ring karena bentuknya seperti lingkaran atau ring. Jadi ini untuk pemasangannya cukup mudah, teman-teman harus lepas dulu banana plug-nya. Ini namanya banana plug. Jadi ini kita pasang ke terminal sini, kemudian kita kencangkan lagi dengan tutupnya, tutup banana plug-nya. Nah, selain menggunakan kabel prop seperti ini, teman-teman juga bisa gunakan kabel bikinan sendiri. Ini saya bikin sendiri, ini menggunakan banana jack namanya. Jadi kalau yang kayak gini, ini juga terhubung ke capit buaya. Jadi kalau yang ini, nyolokinnya lebih mudah, karena dia langsung colok kayak steker ya. Nah, ini akan lebih mudah memakainya daripada menggunakan yang ada capitannya seperti ini, karena ini harus mentok ya ke bawah, jadi kurang pas penggunaannya. Lebih bagus jika kita menggunakan banana jack seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai fungsi dari knop-knopnya ini. Jadi di knopnya ini ada fungsi masing-masing ya. Yang pertama itu adalah coarse dan fine. Itu untuk ampernya atau arusnya, dan untuk tegangan juga sama seperti itu. Ada coarse dan fine. Nah, untuk yang fine itu gunanya untuk menaikkan tegangan, namun tidak secara besar ya,
naiknya sedikit-sedikit gitu dalam milivolt. Nah, sedangkan course itu naiknya langsung per satuan volt atau ampernya. Nah, di sini lampu indikatornya current itu atau arusnya dalam kondisi menyala. Namun ini tidak bisa kita putar. Untuk tegangannya tidak bisa kita naikkan. Ya, saya putar, tidak bisa. Caranya adalah teman-teman buka dulu tuas pada arus ini, terserah mau di course atau fine sampai lampu warna merah ini pindah ke voltage atau tegangan seperti ini. Nah, itu udah kebuka ya. Jadi kita udah bisa menaikkan tegangannya. Jadi kita udah bisa menaikkan tegangan seperti ini. Nah, ini set fine saya putar, ini naiknya dalam 0, ya, 0, sekian volt. Jadi teman-teman lihat. Nah, ini adalah 400 milivolt atau 0,4 volt. Jadi 1 volt itu sama dengan 1000 milivolt. Jadi kalau 0,9 volt itu artinya 900 milivolt. Nah, sampai naiknya bertahap di milivolt, di 0, nah, beda dengan yang course. Kalau course itu naiknya langsung cepat gitu. Sedikit putaran langsung naik dalam satuan voltnya. Walaupun milivoltnya juga akan naik. Nah, bisa dilihat. Ini maksimalnya kita buka semuanya full. Oke, ini udah full semua. Tegangan maksimal yang bisa dihasilkan oleh power supply ini 31,2 volt. Nah, bagaimana dengan arus? Untuk arus kita tidak bisa memutar langsung seperti ini karena tidak ada perubahan ya. Karena kita tidak tahu ini arusnya berapa. Kita harus lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Oh, ini langsung mati dia. Karena saya nolkan, dia akan langsung drop tegangannya. Jadi harus kita buka lagi dikit. Nah, dia akan kembali lagi tegangannya 31,2 volt. Nah, untuk mengkalibrasi arus gimana caranya? Teman-teman cukup hubung singkatkan kedua probe tester ini, tapi tidak dengan tegangan 31,2 volt ini. Direkomendasikan untuk proses kalibrasi itu antara tegangan 2 volt sampai 5 volt. Jadi kita harus turunkan lagi tegangannya. Jadi saya kasih di 3 volt aja. Nah, kemudian kita hubung singkat kedua terminalnya. Bisa dilihat, kemudian baru kita bisa atur ampernya. Jadi saya maunya ini ampernya sekitar 1 ampere. Saya naikkan di fine. Oke, nah ini udah 1 volt. Terus kita lepas. Jadi walaupun ini saya naikkan ke 12 volt seperti ini, saya kasih di 12 volt. Karena itu gunanya fine ini untuk mengaturnya jadi lebih soft gitu ya, jadi pas seperti itu. Walaupun 12 volt, ini kalaupun saya shortkan, ampernya tetap 1 ampere, tidak akan berubah. Nah, sekarang saya akan coba untuk menyalakan sebuah smartphone. Ini Samsung J2. Untuk Samsung ini tegangannya harus 3,7, jadi kita turunkan ke 3,7 volt. Nah, bisa seperti itu. Untuk 1 ampere ini udah bisa berfungsi ya, karena konsumsi smartphone itu biasanya hanya 0,5 ampere. Kemudian kita bisa pasang langsung kabel pengujinya, kabel testernya ke pin pada baterai.
Nah, seperti itu. Kemudian saya akan nyalakan HP-nya. Nah, bisa dilihat arusnya mulai naik ke 0,3 ampere. Dan handphone sudah mulai menyala. Yes. Yes. Nah, jika kondisinya arusnya tidak stabil seperti ini, teman-teman lihat, kadang 3,6, kadang 3,7, teman-teman putar sedikit fine-nya biar lebih pas. Ini udah 3,8, kita turunin dikit lagi. Nah, itu. Ini udah stabil ya. Jadi kita bisa atur di fine untuk pergerakan tegangan yang agak sedikit miss atau kurang gitu. Jadi di fine kita bisa atur dikit-dikit gitu. Untuk ampere emang kan selalu seperti ini, tergantung fungsinya. Jika saya aktifkan layar lagi, nah dia akan mulai naik ke 0,4 ampere. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita coba matikan, oke, nah arusnya langsung 0. Jadi ini dalam kondisi mati. Oke, kita bisa lepas. Untuk arus dia akan tetap seperti itu. Tetap di 1 ampere. Kalau lebih kita bisa atur ke fine dikit, kita setel di fine-nya. Jangan langsung di course, karena course-nya itu nanti akan lonjakan arusnya lumayan tinggi ya untuk perubahannya. Nah, sekarang saya akan lakukan pengujian dengan resistor. Ini resistor kapur. Dan saya punya resistor kapur. Ini bisa teman-teman lihat, ini masing-masing adalah 10 ohm. Nilai 10 ohm, kalau yang ini adalah 100 watt. 100 watt 10 ohm. Yang ini adalah 5 watt 10 ohm. Kemudian yang satu lagi adalah 50 watt 10 ohm. Nah, kira-kira berapakah masing-masing arus yang akan terbaca pada ampere meter power supply? Karena ini hanya 1 ampere, saya akan naikkan ke 3 ampere. Jadi saya lakukan di course langsung untuk merubahnya ke 3 ampere. Ini saya kurangkan di fine. Oke. Untuk volt tegangan saya akan naikkan ke 5 volt. Nah, saya akan pasangkan kabelnya. Nah, bisa lihat untuk arusnya adalah 0,5. Inilah 10 ohm. Berarti kalau sesuai dengan hukum ohm, itu kan tegangan dibagi dengan arus, tegangan dibagi dengan resistansi di V per R. Jadi jika tegangannya 5, resistornya 10 ohm, berarti 5 volt dibagi dengan 10 ohm artinya 0,5 ampere. Berarti udah sesuai 0,51 ya hasil keluarannya. Bagaimana dengan yang 50 watt? Apakah ada perubahan? Nah, kita coba aja. Saya akan pasang di terminalnya, kaki-kaki resistor. Tidak ada perubahan. Tetap 0,51 ampere. Cuma ini agak sedikit panas. Yang 5 wattnya agak sedikit panas. Karena ini 50 watt, jadi ini ada casing aluminiumnya. Jadi dia agak kurang panas ya. Bisa
Saya lihat. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan yang 100 watt. Nah, ini agak naik ampernya 0,52. Tapi ini masih dalam bentuk toleransi arus juga. Oke, lanjut kita naik ke 12 volt. Bisa teman-teman lihat untuk tegangan tetap stabil ya, tidak ada drop tegangan. Kita coba ke 15. Oke. Sama saya coba dulu yang 10 ohm 100 watt. Bisa dilihat 15 berarti 15 volt dibagi 10 ohm artinya dapatnya 1,5 ampere. Dan kondisi resistor mulai hangat, mulai panas. Oke, kita cukupkan aja. Oke, lanjut ke yang 50 watt. Nah, kalau untuk 50 watt agak sedikit drop ya arusnya. Untuk tegangan tetap dia hanya bisa menyuplai jadi 1,4. Jadi untuk ampernya hanya 1,47. Jadi agak sedikit drop. Ini udah mulai panas lagi. Oke, kemudian lanjut ke yang 5 watt. Nah, untuk yang 5 watt 10 ohm itu masih 1,2, jadi sama dengan yang 100 watt tadi. Dan ini nggak bisa lama-lama karena udah mulai panas resistornya. Panas aja. Untuk yang tegangan 15 volt ini masih supply-nya tadi kita bikin 3 ampere settingan kalibrasi arusnya. Kita coba aja sebentar. Nah, dia akan tetap di 3 ampere. Ini lampunya menyala. Kalau kita lepas, dia akan balik lagi lampunya ke full. Ya, mungkin segitu dulu review saya mengenai power supply ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi mau cari power supply. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.